awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalan terlebih dahulu ya Bu, karena Salam. ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bu Maftuhah. Saya dari kampus STIT Muhammadiyah Paciran Lamongan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan artikel yang sudah saya submit, sudah saya buat untuk saya presentasikan di acara eh, ICOT hari ini, yaitu judulnya Model Pendidikan Moderasi Beragama Berbasis Digital dan AI di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Jadi, mohon maaf. Di sini sesuai dengan sistematika yang sudah saya buat, Bapak Ibu, abstrak yang sudah saya submit terkait dengan judul yang telah saya buat tadi, bahwasanya di sini saya menjelaskan terkait dengan perkembangan teknologi digital yang khususnya di era saat ini yang lagi booming, ya, yang lagi banyak dibicarakan oleh halayak masyarakat sekitar, terkait dengan kecerdasan buatan juga, yaitu AI telah mengubah sistem pendidikan Islam, termasuk di sini di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Penelitian saya ini bertujuan untuk menganalisis model pendidikan moderasi beragama di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan pada era digital dan AI, serta mengevaluasi strategi integrasi teknologi dalam memperkuat nilai-nilai moderasi beragama seperti tawasud, tasamuh, tawazun, dan iktidal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yakni melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Kemudian dari penelitian saya ini menghasilkan penelitian di Pondok Pesantren Sunan Derajat yang pertama, yakni terkait dengan internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum yang diinternalisasikan melalui kurikulum diniyah, pembiasaan, dan keteladanan kiai. Kemudian yang kedua, yakni pemanfaatan platform digital dan AI sebagai media literasi keagamaan moderat. Yang ketiga, penguatan ketahanan santri terhadap radikalisme digital. Kemudian peran pengasuh pondok pesantren sangat sentral dalam membangun visi pondok pesantren yang moderat, terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, penelitian ini itu menyimpulkan bahwa integrasi moderasi beragama dan teknologi digital berpotensi meningkatkan literasi keagamaan sekaligus ketahanan sosial santri dalam menghadapi dinamika era digital. Itu abstrak yang sudah saya buat. Kok macet ya, Bu ya? Nah, selanjutnya terkait dengan pondok pesantren, kenapa saya kok memilih di Pondok Pesantren Sunan Derajat? Karena di Pondok Pesantren Sunan Derajat yang ada di Lamongan ini termasuk pondok Ya. pesantren yang tertua, kemudian santrinya juga banyak di sini dan juga menerapkan terkait dengan judul yang telah saya buat. Selanjutnya, metodologi penelitian seperti yang sudah saya tulis di abstrak tadi, bahwasanya penelitian saya ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, desainnya studi kasus di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Data yang saya kumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan peneliti meliputi kiai, ustadz, pengelola pesantren, dan santri yang terlibat dalam pembelajaran digital. Analisis data kami lakukan secara tematik melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, keabsahan data,
Ini menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk memperoleh temuan yang kredibel dan komprehensif. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Nah, dari penelitian saya ini, yang pertama yaitu menghasilkan hasil atau pembahasan yang pertama yakni internalisasi moderasi beragama melalui kurikulum dan tradisi yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Bahwasanya proses internalisasi ini itu semakin diperkuat melalui keteladanan yakni kiai dan juga ustadz yang berperan penting bahwasanya sebagai figur atau rujukan moral dan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari santri yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Kemudian yang kedua yakni integrasi teknologi digital dan AI sebagai penguat literasi moderasi. Nah, terkait dengan integrasi teknologi digital dan AI di Pondok Pesantren Sunan Derajat ini diwujudkan melalui pemanfaatan platform e-learning, kemudian perpustakaan digital, serta berbagai aplikasi AI dalam pembelajaran keislaman, yang mana pembelajaran ini sangat mendukung terkait dengan proses pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat Paciran Lamongan. Selanjutnya yang ketiga yakni peran kepemimpinan Abdul Ghafur dalam membangun moderasi beragama. Kepemimpinan Pak Yai Abdul Ghafur di sini memiliki peran sentral dalam penguatan moderasi beragama yang mana sudah banyak penelitian-penelitian terkait dengan moderasi beragama yang sudah diteliti oleh khalayak masyarakat sekitar terkait dengan moderasi beragama. Bahwasanya kenapa kok di sini saya memakai membangun moderasi beragama, yakni karena di sini dapat mengintegrasikan nilai-nilai tradisional pondok pesantren dengan inovasi pendidikan yang berbasis teknologi secara visioner. Ya, kemudian komitmen dan konsistensi pemimpinan dalam menanamkan nilai toleransi, keterbukaan, dan moderasi beragama yang mana berfungsi sebagai legitimasi moral bagi seluruh elemen pondok pesantren mulai dari kiai, ustadz, pengelola hingga santri yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat. Selanjutnya yang keempat yakni model pendidikan moderasi beragama di era digital dan AI. Model pendidikan moderasi beragama di era digital dan AI di sini dibangun melalui 5 komponen, yaitu yang pertama itu dari segi kurikulum pembelajaran, kemudian yang kedua keteladanan kiai dan ustadz, kemudian yang ketiga budaya pondok pesantren, yang keempat pemanfaatan teknologi digital dan AI, serta penguatan ketahanan informasi santri. Ada 5 itu yang sudah dilaksanakan di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Kemudian yang kelima yakni pesantren sebagai agen ketahanan sosial terhadap radikalisme digital. Bahwasanya pondok pesantren ini berfungsi sebagai agen ketahanan sosial dalam menghadapi tantangan radikalisme digital yang semakin masih di ruang siber, yaitu melalui pendidikan yang terintegrasi. Santri dibekali literasi digital yang tidak hanya bersifat teknis, namun juga analitis, sehingga mereka itu dapat mengenali pola narasi ekstrim, ujaran kebencian, dan konten provokatif yang terbesar di media sosial. Nah, ini sesuai dengan di era yang saat ini, yaitu era digital yang semakin apa namanya khalayak masyarakat itu menggunakan era digital. Itu yang dilakukan, yang sudah dilakukan di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan sesuai dengan penelitian yang sudah saya teliti. Hasil kesimpulannya yang pertama yakni bahwasanya internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di Pondok Pesantren Sunan Derajat itu berlangsung secara holistik dan berkelanjutan. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwasanya tidak hanya melalui kurikulum dan pengajaran kitab kuning saja,
tetapi juga melalui kultur pondok pesantren, ya, seperti halnya praktek ibadah secara kolektif, kemudian pembiasaan akhlak. Nah, ini diterapkan di pondok pesantren Sunan Derajat itu. Yang pertama yaitu terkait dengan akhlak itu, kemudian serta interaksi sosial antar santri. Jadi eh, santri dengan santri yang lainnya, ya, itu saling menjaga etika dan attitude seperti itu. Kemudian yang kedua yakni integrasi teknologi digital dan kecerdasan buatan AI terbukti memperluas proses internalisasi moderasi beragama. Nah, di sini sehingga dengan adanya ini itu mampu meningkatkan kreativitas para santri, kemudian santri itu bisa berpikir secara kritis, kemudian mampu memanfaatkan e-learning yang sudah ada dan bisa apa namanya mengaplikasikan di perpustakaan digital, kemudian aplikasi berbasis AI dan platform pembelajaran interaktif yang sudah dipakai di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan Abdul Ghafur memiliki peran sentral dalam transformasi pendidikan moderasi beragama. Nah, di sini terkenal dengan gaya kepemimpinan Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur itu karismatiknya, ya, kemudian transformasional, kemudian integrasi terhadap nilai-nilai tradisional yang ada di pondok pesantren dengan dikaitkan dengan pembelajaran yang berinovasi seperti itu, sesuai dengan visi misi yang ada di pondok pesantren. Kemudian yang keempat yakni model pendidikan moderasi beragama yang dikembangkan tersusun atas 5 komponen itu tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang terakhir yakni pondok pesantren Sunan Derajat berfungsi sebagai agen ketahanan sosial dalam menghadapi radikalisme digital. Nah, melalui ini pelatihan literasi digital, kemampuan identifikasi narasi ekstrim dan keterlibatan santri dalam produksi konten dakwah moderat, pesantren tidak hanya melindungi santri dan informasi provokatif, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membangun kontranarasi positif di ruang digital. Artinya sehingga mampu memperkuat ketahanan ideologis masyarakat secara luas yang ada di Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Selanjutnya, ini daftar rujukan yang sudah saya buat sesuai dengan artikel yang sudah saya tulis. Ya, sebenarnya tidak ini, masih ada banyak lagi, cuma ini yang saya tampilkan seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.